Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar IJ Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 31 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain, viral dua pria terlibat duel. Habis mamang ini bersimbah darah. Kami juga secara organisasi juga harus ambil langkah. Oknum polisi keluarkan kata tak pantas. Permohonan maaf kami termasuk juga data yang sudah membuat perasaan Dan jangan lewatkan Muhammad David terpilih sebagai Ketua IJTI Sumsel. Pemirsa, inilah seputar IJ Sumsel selengkapnya. Informasi utama hari ini pemirsa, viral dua pria di Palembang berduel menggunakan senjata tajam. Akibatnya satu orang mengalami 5 luka tusuk di bagian lengan dan punggung. Inilah video viral yang diunggah seorang pengendara mobil yang melintas di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Rambutan, Banyuasin saat merekam dua pria yang berantem. Dari video viral terlihat seorang pria yang menjadi korban penganiayaan mengalami luka tusuk. Korban diketahui bernama Soekarno Putra, 40 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit. Ini aku nih kan, pas uang lah udah terjadi, berteriak uang tuh. Aku ngendong anak aku, udah tahu kan, uang banyak rame pinggir jalan kan. Saya itu langsung gimana lagi? Masalah apa Bu? Gak kate masalah. Itu yang pelaku kenal gitu? Dia ini uang baru, uang baru di sini. Mak itu kan, uang baru di sini. Apa kehilangan nuduh uang sini lah. Pihak kepolisian Polsek Rambutan yang mengetahui kejadian langsung mendatangi lokasi kejadian guna mengumpulkan bukti di lapangan. Kejadian ini diduga hanya salah paham, di mana pelaku Iwan, 30 tahun, menuduh korban Soekarno Putra mencuri barang milik pelaku. Tak terima dituduh mencuri, korban dan pelaku akhirnya terlibat keributan yang berujung penusukan. Korban ataupun pihak korban belum membuat laporan. Apa yang dilakukan oleh pihak Polsek, penyidik Polsek Rambutan itu melakukan penelusuran ataupun pendekatan kepada pihak korban untuk melakukan upaya hukum. Sementara terhadap tersangka masih dilakukan pengejaran. Kasus ini telah ditangani Polsek Rambutan, sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang oknum polisi di Kabupaten Ogan Komering Ilir viral lantaran mengeluarkan perkataan tidak pantas sehingga menyebabkan ketersinggungan. Kapolres Oki pun langsung mengambil langkah tegas. Kami juga secara organisasi juga harus ambil langkah. Video oknum polisi yang bertugas di wilayah hukum Polsek Pedamaran Oki viral di media sosial. Dalam video yang viral terlihat oknum polisi ini mengeluarkan kata-kata tidak pantas sehingga membuat ketersinggungan masyarakat. Kejadian bermula saat sejumlah warga mendatangi kantor Polsek untuk melaporkan tindak pidana kriminal. Namun yang didapat justru ucapan dan perkataan yang menyinggung yang keluar dari mulut Aibtu TS. Kapolres Oki AKBP Dilianto langsung mengambil langkah tegas. Oknum polisi tersebut langsung dimutasi ke Mapolres Oki dan menjalani pemeriksaan serta pembinaan. Setelah dilakukan pertemuan dengan warga, Aibtu TS meminta maaf serta menyesali perbuatannya. Dengan video viral yang beredar di masyarakat khususnya Pedamaran tentang adanya tindakan dari oknum anggota kepolisian yang membuat rasa ketersinggungan masyarakat Pedamaran. Kapolres Oki mengingatkan kepada seluruh personilnya untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Aryo Kemuning Palembang dihebohkan dengan tulisan running text berbau pornografi di gerbang kantor kelurahan, bahkan viral di media sosial. Diduga di rumah seseorang atau terkena hack, running text tersebut langsung dimatikan. Dari rekaman ponsel warga dan viral di media sosial, terlihat running text terletak di gerbang depan kantor Lurah Aryo Kemuning Palembang Jumat siang. Tulisan tak pantas berbau pornografi terlihat jelas. Warga yang mengetahui langsung memberitahukan ke pihak kelurahan yang langsung mematikan running text tersebut. Lurah Aryo Kemuning Palembang mengaku tidak mengetahui kejadian ini. Bahkan video running text sudah viral di media sosial. Sebelumnya tulisan yang berada di running text adalah "Selamat datang".
Selamat Hari Raya Idul Fitri, serta himbauan COVID-19. Diakui pihak kelurahan, tulisan tersebut sudah terlalu lama karena tidak ada yang bisa merubahnya. Namun ternyata ada seseorang yang merubahnya dengan kalimat yang tidak enak dibaca. Lurah Arya Kemuning Palembang, Yusuf Ermidi menyatakan ada warga yang memberitahu ke staf kelurahan dan langsung dimatikan. Pihak kelurahan akan berkoordinasi ke kecamatan. Yang lewat, jadi mampir ngasih tahu staf saya bahwa itu tulisannya tidak enak dibaca gitu Pak ya. Jadi langsung kami cek, langsung kami matikan, langsung dicabut itu Pak ya. Untuk sementara running text terpaksa dimatikan menunggu teknisi untuk merubah kalimat tak pantas tersebut. Rencananya pihak kelurahan akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tim gabungan Polda Sumsel dan Polres Musi Banyuasin membongkar paksa tempat penyulingan minyak mentah ilegal pasca terjadinya kebakaran Jumat malam 28 Juli 2023. Polisi masih memburu pelaku yang kabur. Petugas gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin membongkar paksa tempat penyulingan minyak mentah ilegal yang berada di Gombong, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babat Tomban, pasca terbakarnya tempat penyulingan minyak mentah ilegal pada Jumat malam 28 Juli 2023. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun di lokasi terlihat ratusan drum yang hangus terbakar. Kini di lokasi dipasang polis lain hingga atap dan pondok tempat penyulingan minyak mentah ilegal dirobohkan petugas. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara pemilik penyulingan minyak mentah ilegal yang terbakar kabur usai peristiwa kebakaran. Illegal refinery yang ada di Desa Gombong, Kelurahan Mangunjaya, di mana kegiatan ini sudah menjamur. Kita lihat secara bersama bahwa lokasi yang dilakukan illegal refinery, semua lingkungannya hancur. Sehingga maka dari itu kita menghimbau bagi masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan ini lagi. Kami dari Polda Sumsel dan Polres Muba akan selalu melakukan penertiban dan tidak akan pernah berhenti. Saat ini di lokasi dijaga ketat petugas dan kegiatan refinery atau penyulingan minyak ilegal di stop. Petugas mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian, yakni minyak mentah dan sejumlah peralatan yang hangus terbakar. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, akses jalan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin hancur dan berlobang kini diperbaiki. Namun sayangnya perbaikan hanya di 2 titik yang ditimbun dan terlihat hamparan batu tidak merata dan rawan kecelakaan. Akses jalan hancur dan berlobang ini berada di jalan penghubung kecamatan dan puluhan desa di Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Kerusakan jalan ini dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR. Namun sayangnya perbaikan akses jalan ini hanya 2 titik saja. Di lokasi terlihat pengendara roda 2 harus ekstra hati-hati karena hamparan batu pecah menutupi jalan berlobang, kurang rata dan rawan kecelakaan. Sedangkan jalan yang berlobang lainnya masih belum ada perbaikan. Warga berharap perbaikan menyeluruh karena masih banyak akses jalan yang hancur dan berlobang. Ke mana? Ya, yang penting yang lubang baik lah, bener ini enak. Sulit ya Pak ya lewat kalau bawa barang berat ya. Pengawas lapangan Dinas PUPR Didin menyatakan pihaknya memperbaiki jalan berlobang dengan kedalaman 70 cm hingga 1 meter. Itu kita titik yang ini Pak, yang titik yang parah yang dalam Pak kita. Gitu dulu. Tambah sulam ya? Tambah sulam kita. Terus yang di ujung juga. Yang di ujung kita pilih-pilih dulu, pilih-pilih yang dalamnya. Dalam kita baru. Warga berharap pemerintah Musi Banyuasin melakukan perbaikan akses jalan yang hancur dan berlobang secara menyeluruh agar aktivitas warga tidak terganggu. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Muhammad David terpilih sebagai Ketua IJTI Sumsel. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih di seputaran Sumsel. Keributan satu keluarga di Kabupaten Oku menelan satu korban jiwa dan dua lainnya kritis. Keributan ini diduga berlatar belakang cemburu buta. Peristiwa berdarah yang menelan satu korban jiwa ini menghebohkan warga desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Elian Farizon tewas dengan senjata tajam jenis parang masih menancap di lehernya. Peristiwa berdarah ini dipicu keributan antara mertua, anak, dan menantu. Saat warga mendatangi tempat kejadian, warga sudah menemukan ketiganya terkapar berlumuran darah. Elian Farizon, sang menantu, tewas di tempat kejadian dengan kondisi luka di bagian wajah dengan parang yang masih menempel di bagian lehernya, serta 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Kemudian Tri Agustin dan ayahnya Ermiadi dalam keadaan kritis dengan masing-masing 13 luka bacok dan tusukan di sekujur tubuh. Polisi belum bisa memastikan motif peristiwa berdarah ini. Informasi sementara dari tetangga korban, kejadian bermula ketika istri Elian Farizon, Tri Agustin, diduga menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki yang baru saja dinikahinya secara siri di Bandar Lampung. Bahkan keduanya sempat lari dari rumah dan berpindah-pindah dengan status Tri Agustin masih istri sah Elian Farizon. Sebelum kejadian, Tri Agustian dan suami sirihnya sudah tinggal di rumah tersebut beberapa hari. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Elian pulang ke rumah dan mendapati keduanya sedang di rumah. Kemudian terjadi keributan yang akhirnya ayah Tina menyuruh suami siri Tri Agustian lari dan terjadilah peristiwa berdarah tersebut. Ada beberapa pihak yang interogasi untuk dapat kronologis pastinya, kemudian motifnya dan modusnya seperti apa, itu masih dalam penyelidikan kita karena 2 korban yang luka berat dan mudah-mudahan selamat itu belum dapat memberikan keterangan ya karena situasi medisnya belum bisa. Polisi mengamankan barang bukti 3 unit parang dan 1 buah kayu. Saat ini kedua korban yang kritis dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja, sementara 1 korban tewas telah dimakamkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Sementara itu, sidang pembuktian perkara atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotika terdakwa Rendra Antoni alias Jenggo kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa keberatan dengan keterangan penyidik yang dihadirkan sebagai saksi. Sidang perkara atas kasus dugaan pencucian uang yang diduga dari hasil penjualan narkotika terus bergulir. Setelah tidak hadir dalam persidangan, kali ini 2 penyidik dari kepolisian memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang, Kamis siang. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Sahlan Effendi, kedua saksi penyidik memberikan keterangan proses pemeriksaan BAP terdakwa sesuai dan didampingi pengacara dari kepolisian. Menanggapi keterangan dari saksi penyidik tersebut, terdakwa Rendra Antoni keberatan. Menurutnya keterangan kedua saksi tidak benar. Usai persidangan, kedua saksi penyidik tidak bersedia memberikan komentar saat dimintai keterangan. Penasehat hukum terdakwa Rendra Antoni, Nurmalah, menyatakan tetap optimis kliennya tidak bersalah. Menurut Nurmalah, kliennya dituding membeli mobil dan rumah dari hasil penjualan narkotika. Pihaknya telah mengajukan 72 alat bukti tertulis dan akan menghadirkan 6 orang saksi di persidangan. Membeli rumah, membeli 3 mobil dan 1 unit rumah, katanya dari uang hasil jual narkotika. Faktanya, kami ada mengajukan lebih dari 72 alat bukti tertulis dan menggunakan sistem pembuktian terbalik, menggunakan pembuktian baik saksi maupun surat, ada 5 orang atau 6 orang saksi yang kami ajukan ke persidangan bahwa memang ini sebagai pemodal proyek, kemudian ada beberapa proyek dan 2010 memang keluarga orang berada dan membeli rumah, membeli mobil itu bukan menggunakan uang tunai. Penuntut Umum Kejati Sumsel, Ki Agus, menyatakan semua sanggahan keberatan terhadap saksi penyidik adalah hak terdakwa dan telah diatur dalam KUHP. Itu kan hak dari terdakwa. Terdakwa memang punya hak ikrar. Itu diatur oleh KUHP. Tadi sudah kita dengar. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa mengungkapkan mendapatkan intimidasi penyidik. Bahkan berkas acara pemeriksaan ia tanda tangani di dalam sel tahanan. Terdakwa tidak mengakui semua yang tertera dalam BAP. Keterangan para saksi menyebut terdakwa Rendra Antoni alias Jenggo merupakan seorang kontraktor. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews laporkan. Pemirsa, Muhammad David akhirnya terpilih menjadi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sumatera Selatan periode 2023-2027. David terpilih usai musyawarah daerah IJTI pengurus daerah Sumatera Selatan kelima di Swarnadwipa Hotel Palembang Sabtu kemarin. David berjanji membawa kemajuan organisasi profesi ini. Dalam perjalanan musyawarah daerah IJTI Sumsel ini, ada 3 calon kandidat ketua IJTI Sumsel, yakni Hanin Dito, Muhammad David, dan Yoko Firmansyah. Namun akhirnya nama Muhammad David terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IJTI Sumsel periode 2023-2027 karena 2 kandidat lainnya mengundurkan diri. Muhammad David yang merupakan jurnalis MNC Media ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh anggota IJTI Sumsel. Dirinya berjanji mengupayakan sekretariat IJTI Sumsel, meningkatkan kompetensi dengan UKJ dan merangkul jurnalis televisi di daerah dengan membentuk kepengurusan Korda. Sebagai upaya memperkenalkan kepengurusan IJTI Sumsel yang baru, dirinya akan melakukan audiensi dengan pemerintah dan instansi yang ada di Sumsel. Juga akan menggelar kegiatan berupa turnamen olahraga yang tidak hanya melibatkan jurnalis televisi, melainkan juga jurnalis media online, cetak, dan radio. Ya, alhamdulillah saya terima kasih kepada rekan-rekan media televisi yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan, dan misi saya sendiri akan mengembangkan dan memberikan yang terbaik kembali. Ketua Bidang Organisasi IJTI Muhammad Jazuli menyatakan IJTI adalah organisasi profesi, sehingga ia berharap kepengurusan baru mampu membawa IJTI Sumsel berkontribusi pada masyarakat dengan kompetensi mumpuni. Saya rasa pertama adalah beberapa PR yang belum sempat digarap di kepengurusan sebelumnya mungkin bisa dilanjutkan oleh pengurus yang akan datang. Antara lain adalah soal keberadaan sekretariat, ya, menurut saya itu
adalah sangat vital, penting, dan itu harus diupayakan oleh pengurus ke depan agar kita punya sekretariat sendiri. Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Kurniawan menyatakan sinergi antara IJTI Sumsel dan Pemprov Sumsel yang selama ini terjalin lebih ditingkatkan lagi dengan kepengurusan yang baru. Musda kelima, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini kami dari pemerintah provinsi. Yang pertama tadi tentunya dengan adanya kepengurusan yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Selatan dalam rangka untuk membangun Sumatera Selatan ke depan yang lebih baik. Ketua IJTI Sumsel Demisioner Ardian Nugraha menyampaikan pertanggungjawaban selama kepengurusan sebelumnya. Di antaranya mampu mengadakan UKJ, membagikan sembako di masa COVID-19, bekerja sama dengan SMK, guna edukasi jurnalistik, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah dan menghadirkan sekretariat sementara IJTI Sumsel. Pertanggungjawaban ini diterima seluruh anggota IJTI Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews, melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap hari Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.